kita ke keypad sebelah sini ya. Ini kalau di Scania ada yang namanya cruise control ya, cruise control. Nah, ini untuk menaikkan RPM secara otomatis ya. Resume ya, resume kalau Anda bilang resume ya. Cruise control, jadi kita konekkan dulu ya seperti ini ya. Baru kita naikkan secara manual nih. Kalau ingin secara manual di sini ya, kuranginya seperti ini ya. Nah, terus bisa juga secara seperti ini. Nah, ini digunakan ketika mungkin saat isi, kalau dia gunakan fuel dan sebagainya untuk mengisi unit-unit ini fuel truk biasanya menggunakan ini. Nah, ada eco ya. Nah, ini digunakan ketika jalan undulating ya, secara sistem. Ketika ini ada injek, ini pencet, dia akan kecepatan pelan tanpa injek gas, gasnya akan naik. Nah, itu. Ada klakson besar, ada klakson kecil. Ingat. Iya. Takutnya ada tombol kayak Scania di sini, Pak. Nah, di sini ada rotary dan lampu kabin, di sini ada touch grab, di sini ada climate switch untuk pengaturan AC-nya. Ya, ingat posisinya. Nah, ini tinggal putar aja. Nah, ini untuk panas dinginnya, ya, suhu liternya. Nah, untuk blowernya. Itu yang atasnya. Pengarahannya. Nah, ini untuk sirkulasi udara. Ya, kalau di nggak nyala berarti kan sirkulasi udara dalam. Sirkulasi udara dalam kan nyala seperti ini. Dia mati, sirkulasi udara dalam. Oke, kita ke sini sekarang. Nah, lihat posisinya nih ya. Di Volvo ya, dia masih menggunakan ini, tapi di samping seperti ini. Kita kaitkannya di steering ya. Posisi ketika parkir harus seperti ini. Iya. Ya, kenapa seperti ini? Untuk menghindari kena kaki dan sebagainya. Secara safety itu di Volvo disetting seperti ini, dianjurkan, direkomendasikan seperti ini ketika parkir. Ya, untuk menghindari, karena ini kan bahannya lunak. Ya, kena geser dan sebagainya, kena kaki dan sebagainya. Nah, ketika kita mau jalan ya, ini ada tombol di sini ya, untuk locknya ada di sini untuk menaikkan. Tapi ini ditekan, Pak, ya, di bawah. Jangan, Ya? ini. Oh, ini aja. Ini yang ditekan. Oh iya. Ya, ini untuk locknya nih ya. Nah, posisi seperti ini ya. Iya. Di sini ada reverse, ada neutral, ada otomatis, ada manual ya. Ketika kita mau mundur dan sebagainya, ini berhubungan dengan garis ini, Garis putih. sesuaikan dengan garis ini, garis putih ya. Neutral, reverse dan sebagainya. Ketika kita mau ke otomatis, satu contoh harus itu digunakan. ya, pencet taruh di depan. Ya, tapi kalau yang dari manual ke otomatis tidak perlu ditarik. Kalau dari manual, Pak ya, kita mau pindah gigi naik ke atas apa yang kita harus ini kan? Oh, dari manual nanti, Iya. nanti ya. Iya. Akan saya jelasin. Nah, oke, di sini udah paham ya tentang Iya. tanda dan sebagainya, cara pemindahannya. Berarti tadi misalnya dari matic ke manual nggak usah dipencet lagi? Nggak usah dipencet, langsung ya, aja lah. karena dia tidak. Langsung aja lah. Oke, tuh lihat netral ya. Nah, oke, ketika kita menggunakan manual, di sini ada tombol plus minus. Oh. Ya, nih. Oh, jadi Kita ada tarik ke manual. gitu ya, Pak. Nah, naik turunnya pakai ini. Iya. Satu, duanya pakai ini. Ya, oke. Ya, cara gimana nanti akan kita praktekkan ya. Nah, terus yang ke belakang di sini ada mode driving. Ya. Setiap unit yang matic pasti ada yang namanya mode driving. Ya, kalau di Scania yang P410 hanya ada dua, ekonomis dan off-road. Ya, tapi yang di 60 ada tiga. Ya, Ekonomis, ekonomis, off-road, power, off-road. Di sini ada 4. Ekonomis,
ya ini kita ini ada ekonomis E. pencet ya, ekonomis simbolnya E, ekonomis simbolnya E ya, terus ada power, pencet lagi, ada power plus ya. Itu power plus tuh. Nah, power plus artinya apa? Sama Beda dengan power ya, dia power tapi ada tambahannya. Penggunaannya Pak, yang efektif. Nah nanti ya. Yang selanjutnya adalah power HD. Nah, power HD harus kita rendam. oh direndam. Direndam. Kalau mau dari power plus ke HD harus direndam Harus dulu. rendam. Direndam Ya. sampai Atau di situ dari tuh, power biasa nggak bisa dia langsung ke power HD Pak ya? Harus melalui step Harus itu. melalui step-step juga ya. Karena kan cuman mencet aja nih. Iya. Ya satu contoh nih ekonomis. Pencet lagi. Ada power, Iya. ada power plus, ada power HD harus direndam. Nah, sampai berubah di situ baru sampai dilepas. berubah, dilepas. Itu dalam posisi jalan bisa kita mainkan. Bisa. Oh. Ini hanya mode driving. Artinya apa? Ini bukan berhubungan dengan gear dan sebagainya, double dan sebagainya. Ya, ini hanya untuk tenaga di unitnya. Oh. Otomatis berhubungan dengan konsumsi fuelnya. Kalau Anda pakai ekonomis ya fuelmu ya ekonomis. Ya, artinya lebih sedikit ya. Nah, penggunaannya ya, ketika di kosongan ya silakan gunakan power atau ekonomis. Kosongan nih. Ketika di muatan silakan gunakan power plus atau power HD sekalian. Ya, sama dengan Scania. Ya, Scania ini bahkan orang Yudi menganjurkan kita menggunakan off-road. Ya, karena selisih fuelnya pun tidak terlalu banyak. Ya, itu. Nah, kalau di sini silakan gunakan power plus atau power HD. Ya, biar nanti tidak ada, karena kemarin yang baru-baru training, yang ini baru datang, low power ditanyakan, ternyata ini yang menggunakan ekonomi. Iya. Pengaruh ya Pak ya. Pengaruh. Beda kekuatannya Ya Pak ya. kan low power kalau kita menggunakan ekonomis. Ya, makanya gunakan power plus atau power HD sekalian. Sama kayak halnya di Maksimalkan tenaganya. 360 Pak ya, kalau kita pakai high kan naik tanjakan muatan pasti loyo dia. Kalau kita pakai low kan otomatis kuat dia kan. Ya kurang lebih seperti itu ya. Itu kalau itu kan di speed bukan di sini, tapi bukan ke sana loh ya. Ya, bukan, artinya itu beda ya. Sampai yang bilang itu beda. Kalau di 360 itu berhubungan dengan transmisi. Iya. Ya, di 360 ya itu tidak ada yang istilah setengah-setengah, gigi setengah dan sebagainya, itu tidak ada. Ya, mungkin teman-teman yang kemarin di kelas dan sebagainya sudah disampaikan di awal bahwa di Scania tidak ada yang namanya gigi setengah. Ya, yang ada hanya crawler. Crawler low, crawler high. Ya, satu low, satu high, tidak ada satu setengah, dua setengah, tidak ada. Ya, itu artinya apa? Itu sebenarnya berurutan, satu low, satu high, dua low, dua high, tiga low, tiga high. Kan berurutan sebenarnya, seperti tangga aja. Nah, beda dengan ini. Kalau ini adalah mode driving yang mengatur sistem yang ada di engine. Ya, artinya apa? Ini berhubungan dengan tenaga yang ada di engine ini. Ya, ketika Anda menggunakan power HD ya di RPM yang Anda anggap mampu, kalau di Volvo ini di 1900 ya, itu tenaga daripada si engine yang 440 HP tadi sudah kecapai ya, 1900 sampai 2000 itu sudah kecapai ya, jadi tidak perlu sampai 2000 lebih dan sebagainya ya. Sama juga di mobil kecil ya, sama juga di mobil kecil di RPM yang 1000 dia sampai 4000 lebih kan. Kalau di mobil kecil dia di 3500 pun dia sudah kecapai sebenarnya ya. Kenapa dia tidak mengepetkan di sana untuk mencegah terjadinya operan itu? Satu contoh seperti ini nih ya, ini di RPM 1900 2000 sudah kecapai tenaga maksimal daripada si